Asal-usul virus Human Metapneumovirus (HMPV). Virus Human Metapneumovirus (HMPV) pertama kali diidentifikasi pada tahun 2001 oleh para ilmuwan di Belanda. Namun, setelah diteliti lebih jauh, diketahui bahwa virus ini telah lama beredar di dunia dan memiliki hubungan erat dengan virus parainfluenza yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan. HMPV berasal dari famili Paramyxoviridae, yang juga mencakup virus seperti virus campak dan virus RSV, Respiratory Syncytial Virus. Virus ini diperkirakan telah menginfeksi manusia selama beberapa dekade sebelum akhirnya ditemukan. Penyebab dan cara penularan. HMPV menyerang sistem pernapasan, terutama menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas dan bawah. Virus ini menyebar melalui 1. Droplet, kontak langsung dengan percikan air liur atau lendir yang dikeluarkan oleh seseorang yang terinfeksi ketika mereka batuk, bersin, atau berbicara. 2. Kontak permukaan, menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi virus, seperti gagang pintu atau meja, dan kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut. 3. Kontak langsung, berjabat tangan atau menyentuh seseorang yang terinfeksi tanpa mencuci tangan dengan baik. HMPV cenderung lebih mudah menular di lingkungan dengan banyak interaksi sosial, seperti sekolah, tempat kerja, atau transportasi umum. Mengapa virus ini muncul lagi sekarang? Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab kemunculan kembali HMPV. 1. Musim dingin dan perubahan cuaca. Virus pernapasan, termasuk HMPV, cenderung lebih aktif selama musim dingin karena udara yang lebih kering dan suhu rendah mempermudah penyebarannya. 2. Penurunan kekebalan populasi. Setelah beberapa tahun penerapan protokol kesehatan ketat akibat pandemi COVID-19, banyak orang mungkin memiliki imunitas yang lebih rendah terhadap virus pernapasan lain, termasuk HMPV. 3. Mobilitas dan interaksi sosial yang kembali normal. Dengan dilonggarkannya pembatasan sosial di banyak negara, peluang penyebaran virus melalui kontak manusia meningkat. 4. Kurangnya vaksin atau imunisasi khusus. Tidak adanya vaksin khusus untuk HMPV membuat populasi lebih rentan terhadap infeksi, terutama pada kelompok risiko tinggi seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan penyakit penyerta. Gejala infeksi HMPV. Gejala HMPV seringkali mirip dengan flu biasa dan dapat mencakup demam, batuk, hidung tersumbat atau meler, sakit tenggorokan, sesak napas. Pada kasus yang lebih parah, pada pasien dengan sistem imun lemah, HMPV dapat menyebabkan pneumonia atau bronkiolitis yang memerlukan perhatian medis segera. Cara penanganan. Saat ini, belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Penanganan yang dilakukan bersifat suportif, yaitu pengobatan gejala, minum obat penurun demam, seperti paracetamol atau ibuprofen. Menggunakan dekongestan untuk melegakan hidung tersumbat. Menggunakan inhaler jika ada kesulitan bernapas, dengan resep dokter. Perawatan di rumah. Istirahat cukup. Minum cairan untuk mencegah dehidrasi. Menggunakan humidifier untuk menjaga kelembapan udara. Konsultasi dengan dokter. Jika gejala semakin parah, seperti kesulitan bernapas atau demam tinggi yang tidak kunjung turun, segera cari bantuan medis. Pencegahan. Mencuci tangan secara teratur. Menggunakan masker, terutama jika berada di tempat umum. Menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit. HMPV adalah virus yang relatif umum dan telah lama ada, namun kembali mencuat akibat perubahan pola interaksi manusia pasca pandemi. Meskipun biasanya tidak berbahaya, infeksi ini dapat menjadi serius pada kelompok rentan. Dengan menjaga kebersihan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan waspada terhadap gejalanya, risiko penyebaran dapat diminimalkan. Cina sering menjadi lokasi munculnya virus-virus baru, termasuk virus corona, SARS, SARS-CoV-2, flu burung, dan lainnya. Fenomena ini tidak hanya kebetulan, tetapi juga berkaitan dengan sejumlah faktor geografis, sosial,
budaya, dan ekologis. Berikut adalah alasan mengapa virus jenis baru sering ditemukan di Cina. 1. Keanekaragaman hayati yang tinggi. Cina memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar, termasuk populasi hewan liar seperti kelelawar, tikus, dan burung yang sering menjadi reservoir inang alami virus. Banyak virus zoonosis, virus yang melompat dari hewan ke manusia, seperti SARS-CoV dan H5N1 berasal dari hewan liar ini. Contoh, kelelawar diketahui sebagai reservoir alami berbagai jenis coronavirus. Unggas dan burung liar berperan besar dalam penyebaran flu burung, avian influenza. 2. Interaksi manusia dan hewan yang dekat. Di beberapa wilayah di Cina, ada tradisi pasar basah, wet market, di mana hewan hidup, baik domestik maupun liar, dijual untuk konsumsi. Di tempat ini, interaksi manusia dengan hewan yang beragam terjadi sangat intens, sehingga memperbesar risiko transmisi virus dari hewan ke manusia. Hewan yang stres dalam kondisi sempit dapat menjadi lebih mudah terkena penyakit, yang kemudian ditransmisikan ke manusia. Virus yang sebelumnya hanya ditemukan pada hewan dapat bermutasi dan melompat ke manusia akibat kontak yang sangat dekat. 3. Populasi besar dan kepadatan tinggi. Cina memiliki populasi terbesar di dunia, dengan banyak kota yang memiliki kepadatan penduduk sangat tinggi. Lingkungan padat seperti ini mempermudah penyebaran virus begitu ia mulai menginfeksi manusia. Virus yang sangat menular, seperti SARS-CoV-2, dapat dengan cepat menyebar di kota-kota besar seperti Wuhan, Beijing, atau Shanghai. Sistem transportasi yang maju, seperti kereta cepat dan bandara internasional, memungkinkan virus menyebar lebih cepat ke luar wilayah. 4. Sistem pertanian dan peternakan yang unik. Cina memiliki sistem agrikultur yang terkadang mencampur peternakan unggas, babi, dan hewan lainnya dalam satu lingkungan. Babi sering menjadi perantara virus dari unggas ke manusia karena kemiripan reseptor biologis mereka dengan manusia. Hal ini berkontribusi pada munculnya berbagai virus flu seperti H1N1 atau H7N9. 5. Mutasi virus yang cepat. Banyak virus RNA, seperti coronavirus dan influenza, memiliki tingkat mutasi yang tinggi. Di lingkungan dengan banyak inang potensial, hewan dan manusia, virus memiliki peluang lebih besar untuk berevolusi dan menciptakan strain baru. Di pasar basah atau peternakan, virus dapat berlatih, berpindah antar spesies hingga mereka mampu menginfeksi manusia. 6. Globalisasi dan pergerakan cepat. Cina adalah salah satu pusat ekonomi dunia dengan banyak perdagangan internasional dan pariwisata. Wuhan, misalnya, adalah pusat transportasi utama yang terhubung dengan banyak negara. Virus yang muncul di Cina dapat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia melalui perjalanan udara, seperti yang terjadi pada COVID-19. 7. Perubahan lingkungan. Perubahan iklim dan deforestasi dapat memaksa hewan liar, seperti kelelawar atau burung, untuk bermigrasi lebih dekat ke permukiman manusia. Di Cina, urbanisasi dan pembangunan sering bersinggungan dengan habitat hewan liar, meningkatkan kemungkinan penularan virus dari hewan ke manusia. 8. Pengawasan virologi yang aktif. Cina memiliki sistem pengawasan virologi yang sangat aktif. Peneliti dan otoritas kesehatan seringkali lebih cepat mendeteksi virus baru dibandingkan negara lain. Hal ini membuat virus yang mungkin sudah ada di tempat lain tampak seperti berasal dari Cina. Pelajaran dari COVID-19 dan virus lainnya. Kemunculan SARS-CoV-2 dari Wuhan pada akhir 2019 memberikan pelajaran penting tentang bagaimana menangani virus zoonosis. Peningkatan pengawasan. Pasar basah di beberapa wilayah kini diatur lebih ketat, meski praktik ini belum sepenuhnya hilang. Kolaborasi global. Penelitian dan pengembangan vaksin menjadi prioritas utama. Pendidikan publik. Kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan risiko zoonosis telah meningkat. Bagaimana virus seperti ini bisa dicegah?
larangan pasar basah, mengatur atau melarang penjualan hewan liar di pasar, penguatan sistem kesehatan, meningkatkan deteksi dini dan pengendalian wabah, vaksinasi massal, menciptakan dan mendistribusikan vaksin untuk melawan virus zoonosis, penelitian dan kerjasama global, mengidentifikasi dan memantau virus baru sebelum mereka menyebar luas. Kesimpulan, Cina menjadi tempat munculnya banyak virus baru bukan hanya karena kesalahan atau kekurangan tertentu, tetapi karena kombinasi faktor geografis, budaya, dan sosial yang unik. Dengan langkah-langkah pencegahan dan kerjasama global yang lebih baik, risiko penyebaran penyakit baru dapat diminimalkan di masa depan. Human Metapneumovirus (HMPV) telah terdeteksi di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan RI, virus ini telah menginfeksi beberapa anak di Indonesia. Meskipun demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa HMPV mirip dengan flu biasa dan tidak perlu menimbulkan kepanikan. Beliau menekankan pentingnya menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup dan menjaga kebersihan diri. HMPV adalah virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan dengan gejala ringan mirip dengan flu biasa atau influenza. Namun, pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan bronkitis dan pneumonia, terutama pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk anak-anak dan lansia. Saat ini, belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV. Langkah-langkah penanganan yang efektif meliputi rehidrasi, pengelolaan demam, dan istirahat yang cukup untuk meringankan gejala. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan menerapkan tindakan pencegahan seperti menjaga kebersihan tangan, menggunakan masker di tempat umum, dan menjaga pola hidup sehat untuk mengurangi risiko tertular penyakit menular. Sampai saat ini, para ahli kesehatan menganggap bahwa virus HMPV, Human Metapneumovirus, tidak akan memiliki dampak yang sama seperti virus corona, SARS-CoV-2, dalam hal tingkat penularan, keparahan, maupun dampaknya secara global. Berikut penjelasan berdasarkan perbandingan karakteristik kedua virus. 1. Perbandingan tingkat penularan. HMPV, virus ini telah ada sejak lama, ditemukan pada tahun 2001, tetapi tingkat penularannya relatif rendah dibandingkan dengan virus corona. Penularannya biasanya terjadi melalui kontak langsung dengan droplet pernapasan, mirip dengan flu biasa, namun tidak memiliki tingkat reproduksi R0 setinggi SARS-CoV-2. Corona, SARS-CoV-2, virus ini memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi, terutama karena sifatnya yang dapat menyebar melalui droplet, aerosol, dan permukaan yang terkontaminasi, sehingga menyebabkan pandemi global. 2. Gejala dan keparahan. HMPV biasanya menyebabkan gejala ringan hingga sedang seperti pilek, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan terkadang sesak napas. Infeksi parah lebih sering terjadi pada kelompok rentan seperti bayi, lansia, atau individu dengan sistem kekebalan tubuh lemah. Corona, SARS-CoV-2. Selain gejala ringan hingga sedang, kasus parah COVID-19 dapat menyebabkan sindrom gangguan pernapasan akut, ARDS, kerusakan organ, hingga kematian pada berbagai kelompok usia, termasuk yang sebelumnya sehat. 3. Kemampuan bermutasi. HMPV, virus ini dikenal memiliki tingkat mutasi yang lebih rendah dibandingkan dengan virus corona. Oleh karena itu, HMPV cenderung stabil secara genetis, sehingga tidak menghasilkan banyak varian baru yang lebih menular atau berbahaya. Corona, SARS-CoV-2, virus ini telah menghasilkan banyak varian, seperti Delta dan Omicron, yang lebih menular atau kebal terhadap imunisasi sebelumnya, menyebabkan gelombang pandemi berulang. 4. Penanganan dan vaksin. HMPV, hingga saat ini, belum ada vaksin khusus untuk HMPV. Penanganan biasanya bersifat suportif, seperti istirahat, pengelolaan gejala, dan menjaga hidrasi. Corona, SARS-CoV-2,
Vaksin yang efektif telah dikembangkan untuk melindungi populasi global, meskipun masih ada tantangan dengan varian baru. 5. Dampak global. HMPV tidak memiliki potensi untuk menyebabkan pandemi global karena sifatnya yang lebih terbatas dalam penularan dan dampak. Virus ini telah ada di populasi manusia selama bertahun-tahun tanpa memicu krisis kesehatan global. Corona, SARS-CoV-2, dampaknya sangat besar karena menyebabkan pandemi global, menimbulkan krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kesimpulan, para ahli tidak memperkirakan virus HMPV akan memiliki dampak sebesar virus corona. Meskipun tetap penting untuk waspada, terutama bagi kelompok rentan, HMPV tidak memiliki sifat yang memungkinkan untuk menjadi pandemi besar seperti COVID-19. Namun, tindakan pencegahan seperti menjaga kebersihan, mengenakan masker di tempat ramai, dan menjaga pola hidup sehat tetap relevan untuk mengurangi risiko infeksi dari virus apapun.